pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari bersama-sama pada saat ini kita mau naikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Mari persiapkan hati kita pada saat ini. Kita mau mengakui dan kita pada saat ini menyatakan kalau Bapa itu baik bagi kita semuanya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, kasih-Mu padaku semakin
syukur Tuhan pada pagi ini Tuhan kepadamu Allah. Di akhir Tuhan tahun yang akan kami lewati pada saat ini, kami begitu mengasihi-Mu Tuhan karena Engkau begitu besar karya-Mu bagi kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Kami mengucap syukur Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan Kau memberikan anugerah-Mu, Kau memberikan kasih-Mu kepada kami semua. Terlebih lagi Tuhan, anak-Mu Tuhan yang lahir di tengah-tengah kami, Yesus, tanda kasih bagi kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa Yesus. Dan pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan syukur kami. Kami boleh bersama-sama pada saat ini memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada Yesus. Biar kami merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarlah Engkau bekerja Allah di tengah-tengah kami Allah. Lawat setiap kami Allah pada saat ini, pribadi lepas pribadi yang pada saat ini haus akan jamahan-Mu Allah. Kami yang pada saat ini Tuhan dalam pergumulan kami Yesus, Kau menjamah kami Yesus, apapun permasalahan kami. Kami tahu Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah kami pada pagi ini. Biarlah Engkau saja yang bekerja Allah di tengah-tengah kami, melawat, memberkati kami dan menjamah kami tiap pribadi lepas pribadi. Dan kami siap Allah pada pagi ini Tuhan menyambut Engkau Yesus Raja kami yang hidup. Dan pada saat ini kami siap membuka hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu pada saat ini masih terus yang bergabung dengan kami. Mari rayakan kasih-Nya Tuhan. Di bulan yang istimewa ini, bulan Desember, anaknya telah lahir buat kita. Mari kita rayakan kasih Tuhan pada saat ini. Haleluya. Karena Dia Allah yang baik bagi kita. Suka
karena dia lahir ke dunia. Gita surga bergema. Karena pada saat ini Natal itu tidak berarti dengan kelahiran Tuhan Yesus di hati kita, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita masuk ke hadirat Tuhan pada saat ini, mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. tanda kasih-Mu Tuhan, sebagai tanda Allah pengorbanan-Mu, sebagai
sebagai tanda mukjizat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu luar biasa Yesus, kurasakan pada saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami membuka hati kami. Biar Engkau saja yang berbicara di tengah-tengah kami melalui firman-Mu Allah. Biarlah Tuhan semua firman yang keluar dari bibir hamba-Mu Tuhan, Kau memberkati kami Yesus. Supaya pada saat kami pulang nanti Yesus, pada saat kami Tuhan mendengarkan, pada saat kami duduk diam Allah sebagai murid Tuhan, kami diberkati Tuhan setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berada bersama-sama sekalipun tidak bertatap muka langsung, tetapi saya percaya bahwa kuasa Allah dan Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana Tuhan sudah berkati dan lindungi kami sepanjang malam, dan kami bersuka cita Tuhan, karena kami tahu bahwa kelahiran-Mu ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami Bapa. Oleh sebab itu biar kiranya sukacita Natal boleh kami rasakan, untuk kami nikmati, dan boleh kami bagikan juga kepada orang-orang lain Bapa. Biar kiranya kasih setia Allah senantiasa ada dalam kehidupan kami semua. Berkati kami semua yang mendengarkan siaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyediakan waktu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kita akan memberikan judul atau tema beritakan kabar baik. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Perikopnya berbunyi gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah siapa pembawa berita Natal pertama bagi orang-orang?
Ada yang bisa jawab? Ya, jawabannya adalah para gembala. Para gembala yang memberitakan pertama-tama tentang berita Natal itu. Natal pertama kali dirayakan oleh para gembala dan para malaikat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali Allah melakukan sesuatu yang mengejutkan dan ironis. Mengapa mengejutkan? Mengejutkan karena berita kelahirannya disampaikan pertama-tama kepada gembala domba. Bukankah biasanya kalau sesuatu peristiwa yang besar, hal yang pertama kali diberitahu pastinya orang yang sangat penting, orang yang sangat berpengaruh. Tetapi berbeda saat kelahiran Tuhan Yesus. Justru yang pertama kali diberitahu adalah gembala domba. Bapak Ibu tahu, pada waktu zaman Israel pada waktu itu, penggembala domba adalah orang-orang upahan. Artinya orang-orang yang mempunyai status sosial yang sangat rendah. Dan pemilik domba biasanya adalah orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya dia tidak akan mau menggembalakan dombanya, dia akan mencari orang untuk menggembalakan. Dan yang ironisnya, karena Allah melakukan sesuatu yang mengejutkan dan ironis, mengejutkan adalah di mana gembala yang pertama mendengarkan berita itu. Dan ironisnya, juru selamat lahir di sebuah palungan, hanya berbalutkan kain lampin. Padahal berita kelahirannya sebuah nubuatan yang jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Jarak antara nubuatan yang Nabi Yesaya katakan tentang kelahiran Yesus Kristus pada waktu zaman perjanjian lama itu mempunyai rentang waktu sekitar 700 tahun. Artinya ada 7 abad sebelum penggenapan itu terjadi. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan 700 tahun kemudian, para malaikat datang kepada para gembala domba. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, yaitu kepada para gembala domba ini, dia katakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hal ini disampaikan kepada para gembala, bahkan kemuliaan Allah pun meliputi mereka pada saat itu. Para gembala, orang-orang yang tadi sudah saya sampaikan, orang-orang rendahan, orang-orang yang kurang dianggap, orang-orang yang tidak diperhitungkan karena status sosial mereka. Tetapi hal itu tidaklah menjadi halangan di mana mereka mendapatkan berita yang sangat penting, berita yang dinantikan 700 tahun yang lalu yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan hari itu terjadi penggenapan nubuatan itu. Dalam Lukas yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bagi masyarakat Yahudi waktu itu, memiliki ternak adalah orang-orang yang kaya, sedangkan yang menggembalakan adalah orang-orang upahan. Menjadi gembala sebenarnya adalah salah satu pekerjaan terendah pada saat itu. Malaikat pada waktu itu memberikan suatu tanda yang menjadi pembukti kebenaran berita. Itu pun unik karena bersifat sangat biasa. Karena tanda yang diberikan oleh malaikat itu bukanlah sebuah tanda yang spektakuler, tetapi sesuatu yang sangat biasa.
bukan suatu mukjizat, bukan pula tanda kemegahan dan kebesaran, tetapi sebuah palungan. Palungan kotak kayu, tempat makanan berisi jerami untuk makan hewan. Jadi pada waktu Maria melahirkan, disitulah tempat di mana dia harus menaruh bayinya. Mungkin kalau zaman sekarang ada box bayi, di mana bayi itu bisa ditaruh di tempat yang bersih dan agar bayi itu tidak jatuh. Dan mungkin saat itu tidak ada lagi box yang bersih, tidak ada lagi tempat untuk menaruh bayi itu. Tetapi hanya ada palungan, tempat di mana ternak atau domba memakan jeraminya, memakan makanannya di tempat palungan yang dipakai oleh Maria untuk meletakkan bayi Yesus. Apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala ini, dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Memang di Alkitab tidak menyebutkan kata kandang, tetapi kita tahu semua bahwa palungan adalah tempat atau wadah untuk hewan ternak makan. Barang-barang inilah yang dipakai Allah untuk menjadi bukti bagi para gembala akan kebenaran dari berita yang disampaikan sang malaikat kepada para gembala. Para gembala upahan ini tidak hanya mendapatkan hak istimewa untuk menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan teladan yang indah. Pagi ini kita akan belajar teladan yang diberikan oleh para gembala pada waktu dia mendengar, pada waktu dia menerima kabar sukacita itu. Teladan yang pertama adalah antusiasme atau minat besar terhadap sesuatu. Mereka begitu antusias dalam memberikan respon terhadap berita para malaikat pada saat itu. Dalam ayatnya yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Seberapa besarkah antusias kita dalam menyambut kelahirannya? Apakah kita menyambut dengan kesedihan? Ataukah kita menyambut dengan kekecewaan? Karena pahitnya hidup ini, karena sulitnya menjalani kehidupan ini. Atau kita sedang ada dalam kedukaan, sehingga tidak sempat lagi untuk berpikir tentang merayakan Natal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Yesus juga bukanlah sebuah sesuatu yang membahagiakan kepada Maria dan Yusuf, bukan berarti tidak bersyukur, tetapi saat itu mereka sulit untuk mendapatkan tempat untuk mereka bisa bersalin, untuk mereka bisa melahirkan di tempat yang layak. Mereka juga mengalami kesedihan. Atau bisa juga dikatakan mereka juga bisa kecewa. Karena bagaimana mungkin Maria dan Yusuf menerima tanggung jawab yang besar, tetapi sepertinya Allah tidak menyediakan yang selayaknya mereka terima. Lewat hal-hal yang mungkin kita saat ini merasa sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita. Lewat hal-hal yang sepertinya saat ini bukanlah saat Natal yang menyenangkan untuk dirayakan. Saudara ketahuilah, apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan oleh Maria dan Yusuf. Mereka mendapat bagian yang terindah. Mereka menjadi bagian penting dari keselamatan umat manusia. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam situasi yang sepertinya sulit untuk merasa bahagia, tetapi ketahuilah
Justru lewat kesulitan-kesulitan itulah Tuhan mau menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan mau meng- menampakkan keberadaannya lewat sesuatu yang mungkin tidak kita pernah pikirkan. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita saat itu. Sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan sekalipun ada dalam kesedihan atau ada dalam kecewaan. Tetapi kita memiliki antusias dalam menyambut kelahirannya. Yesus tidak membutuhkan sesuatu yang serba mewah atau serba berkelebihan, tetapi Yesus hanya membutuhkan sebuah hati yang terbuka untuknya. Sebuah hati yang mau menerima dengan tulus sekalipun ada di dalam kesedihan dan kekecewaan. Percayalah, Tuhan mengetahui dan Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepadamu serta memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu saat merayakan Natal. Dan teladan yang kedua, mereka menjadi saksi-saksi yang efektif. Efektif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ampuh, berhasil, mujarab, manjur, cespleng. Mereka menjadi saksi yang efektif akan pemberitaannya tentang kelahiran Kristus. Dalam Lukas 2 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi pada waktu itu gembala itu dengan sukacita menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang di sekitarnya. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi pertanyaannya buat kita adalah, masihkah kita mau menjadi saksi Kristus di zaman modern ini? Atau kita sibuk dengan masalah-masalah kita yang tidak ada habisnya, sehingga tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran kita untuk bisa bersaksi bagi Kristus. Karena pikiran kita sudah dipenuhi dengan masalah-masalah hidup ini. Pikiran kita sudah dipenuhi dengan hal-hal kebutuhan yang harus kita penuhi, cukupi. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, saat kita menjalani kehidupan ini, pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Dan saat kita kembali kepada Tuhan, kesibukan-kesibukan kita yang tidak ada artinya, tidak menjadi bagian untuk kita bawa kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita mau memberi diri, memiliki antusias bersaksi tentang Kristus, mungkin kita bersaksi lewat keberadaan kita yang serba kekurangan, tetapi Tuhan selalu mencukupkan. Bahkan Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Bukankah itu menjadi sebuah kesaksian buat kita? Bukankah itu menjadi sesuatu yang membanggakan untuk kita beritahukan kepada orang-orang yang mungkin juga mengalami masalah yang sama dengan kita? Hanya lewat kesaksian-kesaksian yang kita alamilah, orang akan juga bisa merasakan bahwa Allah peduli dan memperhatikan umatnya. Teladan yang ketiga, mereka memuji serta memuliakan Allah atas semuanya. Dalam Lukas 2 ayat 20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Biarlah sukacita para gembala
juga kita rasakan saat ini. Sebab Yesus telah lahir di hatimu dan di hati saya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apapun yang menjadi kekhawatiranmu saat ini, percayalah, Yesus yang lahir itu akan memelihara hidupmu dan orang-orang yang engkau kasihi. Apa yang dilakukan oleh para gembala upahan ini adalah sebuah kesamaan atau sangat mirip dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat. Mereka pun memuliakan Allah dan bersaksi tentang damai sejahtera yang terjadi di antara umat Tuhan. Dalam ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perbedaan status bukanlah hambatan bagi kita untuk merayakan kelahiran Kristus. Perbedaan status justru mengingatkan kita bahwa Yesus mau untuk kita berbagi kepada sesama kita. Yang perlu kita renungkan untuk merayakan Natal ini adalah semangat Natal sejati adalah semangat yang berupaya untuk mengangkat harkat atau derajat mereka yang secara sosial ekonomi berada di bawah. Itulah sebabnya Natal tahun ini kita mau berbagi dengan saudara seiman kita agar kita dapat saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan membuat setiap orang Kristen harus bisa memuji dan memuliakan Tuhan, serta bersaksi kepada tiap orang di sekitarnya tentang kabar baik. Beritakan keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus. Marilah kita menjadi pembawa-pembawa berita keselamatan itu lewat kehidupan kita. Sama seperti Tuhan memakai para gembala. Menjadi pembawa berita sukacita. Berita yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, yaitu kelepasan dari dosa. Syukur kepada Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih ada dalam lindungannya. Kita masih percaya dan beriman penuh kepada Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetapi Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ajar kami Tuhan untuk memiliki teladan-teladan seperti gembala pada waktu itu. Berikan rasa antusiasme kepada kami Tuhan. Berikan juga rasa kepedulian kepada orang lain. Juga berikan kami hati yang bersuka cita. Sekalipun mungkin saat ini kami sulit untuk bersuka cita, tetapi kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami. Dan Engkau juga yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Tuhanlah satu-satunya pengharapan dan penolong kami. Dan kami mengucap syukur kalau Engkau mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang masih bersabar dan terus stay on di ibadah kita pada pagi ini. Dan selesai sudah ibadah kita, saya ingin memberikan pengumuman untuk Bapak Ibu hadir di ibadah tutup tahun di tanggal 31 Desember jam 7 malam. Mari Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita. Kita merayakan tahun baru tutup tahun di jam 7 malam tanggal 31 Desember. Jangan lupa Bapak Ibu. Dan untuk persembahan
akan ada nomor rekening yang tercantum di layar handphone, laptop Bapak Ibu. Jangan lupa untuk ditransfer. Dan terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Bapak Ibu masih bersama-sama dengan kami. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi ini kami bersama-sama beribadah di tengah-tengah keluarga generasi baru family. Terima kasih Tuhan untuk selalu berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini Tuhan selalu berserta kami, Tuhan selalu menyertai kami, dan kami tahu Tuhan Yesus terus memberkati kami. Dan pada saat ini kami akan menjalankan hidup kami Tuhan di awal tahun nanti dengan iman dan yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan jamahan-Mu, kami juga boleh merasakan berkat-Mu Yesus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat ini Tuhan, kami di hari-hari ke depan semakin hari semakin setia dan semakin hari semakin berharap dan beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah pada saat ini kamu tutup ibadah kami dengan doa berkat yang disampaikan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, pemeliharaan, penyertaan dari Tuhan Yesus, serta perlindungan senantiasa dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kiranya Tuhan